Yang kedua pakai aplikasi Tronways. Tambahan kita tukar sesuai nilai yang saat itu, dari 22.200.000 turun jadi 1 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, marhaba dan selamat kembali lagi bersama saya Kusuma. Sekarang saya lagi ada di taman, saya lagi berjemur soalnya di sini musim dingin. Ini teman-teman banget, mataharinya ada. Jadi di sini aku mau sharing gimana caranya ngirim uang, barang atau makanan dari Turki ke Indonesia atau sebaliknya dari Indonesia ke Turki. Simak terus ya videonya, siapa tahu ada yang betul. Oke teman-teman, aku akan sharing dari ini pengalamanku ya, berdasarkan pengalamanku sendiri. Jadi pertama, gimana cara transfer uang dari Turki ke Indonesia atau Indonesia ke Turki. Jadi aku pernah menggunakan 3 jasa. Jadi 3 jasa. Yang pertama, aku dulu pertama kali pakai Western Union. Jadi dulu kirim uang dari Turki ke Indonesia, kita tinggal biasanya datang ke kantor pos yang nyediain Western Union. Habis itu minta formulir untuk ke pengiriman. Setelah itu kalian tinggal isi formulirnya gitu, rinciannya kayak alamatnya, alamat pengirim, alamat penerima, jumlah uang. Nah, nanti di situ akan dicantumin namanya nomor MTCN atau kayak nomor lacak gitu sih ya. Nah, itu nanti nomornya itu dikirim ke yang nerima uangnya. Kita udah kirim kan ya, biayanya itu berubah-ubah ya. Kayaknya itu sekitar potongannya itu kayaknya seingatku dulu sekitar 10-20%, tapi aku nggak tahu kalau sekarang berapa potongannya. Kalian bisa cari infonya sendiri di Google. Nah, itu yang ngirim, udah kan dikirim selesai. Misal kita kirim $500 gitu ya, nanti potongannya biasanya biaya pengirimannya $50 gitu. Nah, yang ngirim nanti yang terima uangnya itu misalnya yang di Indonesia itu gratis. Kayak kalian cuma bawa KTP, fotokopi KTP, kalian pergi ke kantor pos. Nah, nanti kalian bilang aja mau terima uang dari Western Union. Habis itu kalian tinggal dikasih formulir. Nanti kalian tinggal isi aja itu data-data kalian, terus data pengirim, jumlah uang yang dikirim. Nah, jumlah uang yang dikirim itu kurs saat itu, jadi nggak harus dipatok misal 1.000 ya, perkiraan aja, bisa diperkirain aja. Sama nanti jangan lupa nomor MTCN-nya. Nah, itu penting, nomor MTCN-nya itu jangan lupa. Jadi nanti si pengirim bakal ngirim nomor MTCN-nya itu. Nah, nanti kalian masukkan situ. Udah selesai, kalian formulirnya udah diisi, kalian kasih petugasnya. Udah, nanti cepet kok. Nanti sama petugasnya udah diproses, sudah kalian bisa nerima uangnya dan tanpa potongan, soalnya yang bayar nanti udah pengirimnya. Nah, yang kedua itu kalau kayak Western Union, yang kedua pakai aplikasi Tronways. Itu potongannya lumayan kecil, lebih kecil daripada Western Union tadi. Jadi kalian cuma cukup download aplikasinya Tronways. Habis itu kalian login kalau kalian udah punya aplikasinya. Tapi kalau belum, kalian tinggal daftar aja, itu gampang sih. Jadi kalian tinggal kirim uang, berapa jumlah uang yang mau dikirim, misal $500 itu. Nanti kalian kirim ke penerima yang ada di Indonesia. Jadi banknya misal bank BCA, bank BNI gitu. Nanti kalian tinggal pilih. Nah, nanti potongannya itu bermacam-macam. Jadi nggak kayak masak, nggak bisa matok potongannya gitu ya. Jadi mereka aplikasinya yang nentuin gitu, dihitung udah. Nanti tinggal konfirmasi. Nanti kalian pembayarannya itu lewat debit atau kredit atau transfer bank ke bank. Kalau kalian mau transfer lewat bank, itu bener-bener nanti nomor rekening dikasih detail. Dan jangan lupa kalau sampai pengirimannya lebih dari $1.000, itu kalian akan diminta untuk konfirmasi KTP. Jadi konfirmasi kayak ID card, KTP, paspor gitu. Udah,
jadi tinggal ditunggu. Kadang tapi nggak bisa masuk, kadang bisa masuk langsung, tapi kadang juga apa itu bisa nunggu berhari-hari gitu sih. Jadi kayak sampai apa itu 2 hari atau sampai 3 hari, bahkan sampai seminggu kalau ada kendala. Tapi kalau nggak masuk, kalian bisa komplain ke CS-nya. Jadi bisa komplain ke CS-nya, dan itu potongannya dikit, lebih dikit daripada Western Union, sekitar 5%-an mungkin kayaknya ya, tergantung soalnya macam-macam. Nah, yang ketiga aku pakai jasa sesama orang Indonesia yang tinggal di Turki. Jadi aku tuker, misal ada yang tuker, yang pertama ada 2 jasa orang Indonesia. Pertama mereka pakai biaya, yang kedua gratis. Nah, yang patok biaya itu biasanya itu 10%. Jadi misal kalian tukar 1 juta, ya enggak sih 1 juta 10% kayak ya 10% atau 1%, nggak tahu. Pokoknya aku ingatnya itu kalau kalian tukar misal 1 juta itu biayanya 10.000 kalau nggak salah ya, 10.000 atau 20.000 itu. Aku nggak pernah pakai jasa yang ini, cuma aku baca-baca, aku pakai jasa yang kedua. Jadi sesama orang yang membutuhkan. Misal saya butuh rupiah dan dia butuh uang lira gitu, nah itu tuker. Jadi nggak ada biaya tambahan, kita tuker sesuai nilai yang saat itu, kayak kurs saat itu juga. Misal aku mau tuker 1.000 TL, misal 1 juta rupiah, nah itu ya udah kita tuker sesama kurs itu dan nggak ada nilai. Nah, sekarang aku pakai itu yang lebih mudah, tapi yang ini harus hati-hati soalnya nggak semua orang bisa dipercaya, apalagi sekarang banyak banget penipuan. Misal kalian udah transfer, ternyata mereka belum transfer balik. Nah, ini kadang-kadang banyak kasus juga yang kayak gini. Jadi hati-hati kalau misal kalian tidak yakin buat menggunakan jasa orang pihak ketiga ini, mending kalian lewat yang pakai aplikasi aja atau pakai jasa bank gitu ya. Emang adminnya lebih besar tapi kan lebih terpercaya dan bisa dikomplain. Nah, kalau yang jasanya orang sesama orang gini, ini agak susah kalau emang nggak bener-bener nggak kenal atau kita pernah ketemu, bahkan pernah ketemu pun kadang juga masih kena tipu gitu. Itu ya, sekian untuk uang itu sesuai pengalaman pribadi aku. Nah, kalau ada yang tanyanya nanti kalian bisa komen. Nah, untuk kirim kayak barang atau makanan, yang pertama aku dulu pernah pakai jasa kantor pos atau EMS. Nah, aku punya cerita nih. Jadi dulu sebelum aku kirim barang dari Indonesia ke Turki itu dulu pakai EMS. Aku dulu tuh cari biaya EMS-nya berapa. Jatuhnya 300.000 per kilo. Aku pikirnya masih bisa dijangkau 300 per kilo. Aku dulu kirim kayak jaketnya tuh kayak ngembang, nah kayak gini, kayak ngembang balon gini ya. Jadi nah, habis itu beberapa baju juga dan makanan aku kirim ke Turki. Nah, udah aku paketnya cukup besar soalnya balon ya, kasih jaket yang balon gitu, jadi ngembang gitu. Nah, ternyata habisnya itu 2.200.000. Terus akhirnya aku bilang ini kok bisa sampai banyak gini. Terus katanya petugasnya, karena kita hitung volume, kalau kamu mau lebih murah ini kemasannya dikecilin. Terus dibilangin kamu kecilin dulu kemasannya. Akhirnya di kantor pos itu aku bongkar, dan ternyata itu kalau kita kirim barang ke luar negeri gitu, bukan kilonya yang dihitung itu, tapi volumenya. Jadi panjang, tinggi, sama lebarnya. Jadi aku itu di kantor pos sampai bongkar 2 kali, jadi sampai bener-bener ngempes banget. Aku juga dulu belum tahu namanya vakum, yang ngevakum itu aku belum tahu. Jadi masih ngepaket normal gitu, masih besar. Dari 2.200.000 turun jadi 1.500.000 kan. 1.500.000 udah agak kecilan gitu. Terus sama petugasnya dibilangin kamu bongkar lagi, bikin yang lebih kecil lagi. Akhirnya aku bener-bener rumus gitu, jadi volumenya jadi kecil. Jadi akhirnya tinggal udah maksimal, akhirnya 700.000. Jadi aku biayanya 700.000 1,5 kilo barang. 1,5 kilo 1 juta, lumayan lah. Dari 2.200.000 jadi 700.000 sampai 800.000 itu ya kirimnya barang. Terus udah kirim 1 minggu sampai dari Indonesia ke Turki, 1 minggu sampai. Nah, terus kalau suami juga pernah kirim dari Turki ke Indonesia berupa barang juga.
itu nyampainya lumayan lumayan lama, itu sekitar 2 mingguan gitu, dan itu pakai pajak dong. Jadi pakai pajak barang dari Turki kayaknya pakai pajak. Aku dulu kena 400.000 barang 2 kilo, tapi aku bayarnya nggak transfer, nggak. Jadi mereka nganter barangnya, mastiin barangnya ini bener atau enggak, terus habis itu mereka kasih dokumen dan aku harus bayar itu. Ya udah aku bayar 400.000, udah aku nerima barangnya. Padahal bilang barang berharga ya berharga sih, aja baju isinya baju sepatu gitu aja sih, terus sama makanan gitu. Terus aku bayarnya 400.000. Nah habis itu kayaknya agak kemahalan. Akhirnya setelah baru tahu ada jasa just tip. Itu masih jarang juga dulu just tip itu, sekarang udah dimana-mana banyak. Sekarang lebih mudah kirimnya, jadi nggak perlu lewat pos. Sekarang ada jasa just tip. Jadi per kilo itu kalau dari Jakarta ke Istanbul per kilo itu $5 sampai $8. Jadi tergantung penjualnya juga ya. Nanti kalau untuk biaya kirim lokalnya gitu, itu biaya sendiri. Jadi mereka cuma matok harga dari Jakarta ke Istanbul $5 sampai $8. Dan kalau Istanbul ke Jakarta ini lebih mahal, $10 sampai $15. Tapi menurutku lebih murah daripada kita kirim lewat kantor pos. Kantor pos pun nanti EMS-nya nanti akan dioperkan ke DHL. Aku dulu jadi dioper ke DHL ya. Dari EMS nanti aku lihat stiker-stikernya itu DHL. Jadi DHL yang apa ya? Yang jalanin gitu sih. Terus sekarang just tip lebih murah, jadi kalau titip-titip makanan dari Indonesia tinggal beli dan lebih mudah, nggak perlu pakai kantor pos, tinggal bayar per kilonya $5 sampai $8. Oke, sekian dulu video sharing saya tentang pengiriman uang, pengiriman barang, atau makanan-makanan yang mungkin kalian punya keluarga, teman, atau pasangan yang di Indo atau di Turki. Semoga membantu dan terima kasih sudah menyaksikan video saya. Nantikan video-video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.